merupakan suatu proses untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan, yaitu suatu lembaga atau instansi resmi yang menjalankan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Peradilan umum terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pengadilan negeri dan yang kedua ada pengadilan tinggi. Pengadilan negeri itu berkedudukan di kabupaten atau kota dan dia sebagai pengadilan tingkat banding pertama. Sedangkan yang pengadilan tinggi itu berkedudukan di provinsi dan sebagai pengajuan tingkat banding. Adapun kewenangan pengadilan negeri yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Sedangkan kewenangan bagi pengadilan tinggi yaitu memeriksa, memutus dan juga menyelesaikan perkara-perkara yang sudah diputus di pengadilan negeri. Adapun pengadilan khusus yang di bawah lingkungan peradilan umum yaitu ada pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan tipikor, pengadilan HAM, dan juga pengadilan perselisihan hubungan industrial. Pengadilan agama itu dibagi menjadi dua, ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama itu berkedudukan di kabupaten atau kota dan sebagai pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi agama itu bertempat di provinsi dan sebagai pengadilan tingkat banding. Kewenangan pengadilan agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antar orang yang beragama Islam, seperti contoh perkawinan, zakat, wakaf, dan lain-lain sebagainya. Kewenangan pengadilan tinggi agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan agama, serta merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan. Pengadilan khusus pada lingkungan peradilan agama yaitu ada peradilan syariat Islam yang berada di Aceh yang dinamakan Mahkamah Syariah. Peradilan militer adalah peradilan yang sistem peradilan yang khusus diberlakukan untuk mengadili personel militer. Tujuan pengadilan militer adalah untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan angkatan bersenjata suatu negara. Peradilan militer memiliki jurisdiksi yang khusus dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh personel militer, seperti pengkhianatan, hukum perang, serta penggelapan. Sanksi yang diberlakukan dalam pengadilan militer dapat mencakup dalam konteks kedisiplinan yaitu teguran, penahanan militer, dan serta penurunan pangkat. Namun dalam tindak pidana yang lebih serius akan diberlakukan seperti hukuman mati atau hukuman penjara akan diberlakukan. Peradilan hukum tata usaha negara adalah sistem peradilan yang mengatur sengketa hukum yang terkait dengan tata usaha negara. Tata usaha negara mencakup kegiatan administrasi negara, pemerintahan, serta pengolahan birokrasi, pembuatan kebijakan publik, pemberian izin, dan pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya. Dari peradilan hukum tata usaha negara adalah memastikan kepatuhan pemerintahan terhadap hukum, melindungi hak-hak warga negara, eksekutif, dan yudikatif. Peradilan ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan tindakan keputusan administratif yang dianggap melanggar hukum atau merugikan pihak yang berkepentingan. Peradilan hukum tata usaha negara berperan penting dalam menjaga prinsip supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, pemerintahan, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks administrasi negara. Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan kewajiban. Ada 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 1 kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Yakni memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Nah, yang ketiga yakni memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi itu sendiri yakni wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Nah, pelanggaran yang dimaksud sudah diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yakni melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, dan lain sebagainya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.